Harbolnas masih jauh. Lebaran dan hari raya udah lewat. Tapi ada loh yang rajin courting sini, courting sana. Bukan di mall atau marketplace. Obral courting ini sedang terjadi di pengadilan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nur Aswad dari anggota klub Lang Maut Indonesia. Baiklah, hari ini saya cuma ingin bercerita dan ingin memberikan pendapat saya pribadi. Di mana akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan pemberitaan-pemberitaan di mana banyaknya pejabat-pejabat yang diberikan keringanan hukuman. Di antaranya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo divonis 5 tahun penjara kasus ekspor benih lobster. Di mana mantan menteri ini menerima suap 25,7 miliar terkait ekspor benih lobster. Lumayan teman-teman. 25,7 miliar. Wah, luar biasa uangnya teman-teman. Kemudian kita perhatikan kasus yang kemarin ditangani oleh teman-teman kami di LBH Elang Maut, di mana Alma Fadila yang umur 21 tahun, anak yatim, bayangkan teman-teman, anak yatim umur 21 tahun yang didakwa menjadi pengedar narkoba tanpa bukti yang jelas. Tanpa bukti yang jelas. Divonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Wah, luar biasa teman-teman. Sudah divonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Di mana kasusnya pengedar narkoba tanpa bukti yang jelas. Divonis 5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Sedangkan Edi Prabowo yang menerima suap 25,7 miliar rupiah dihukum 5 tahun penjara. Bayangkan teman-teman. Coba teman-teman semua menanggapi apakah penegakan hukum yang ada di negara kita sekarang ini sudah adil atau seperti apa teman-teman. Tetapi menurut saya pribadi, penegakan hukum ini tidak adil. Bagi saya, penegakan hukum ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Di mana seorang koruptor yang 25,7 miliar dihukum 5 tahun penjara, sedangkan Alma Fadila umur 21 tahun, anak yatim, dihukum 5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Bayangkan teman-teman. Coba kita kembali lagi ke Pancasila. Di mana pada saat kita duduk di SD, SMP, SMA, tiap hari Senin kita membacakan Pancasila ayat kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi saya pribadi menanyakan kepada teman-teman semua. Sila kelima yang ada di Pancasila ini saat ini kemana? Bukankah kita semua masyarakat Indonesia berhak menerima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini? Bukan semata-mata orang-orang yang mempunyai jabatan, orang-orang yang mempunyai kekuasaan, orang-orang yang mempunyai materi. Tidak dijelaskan di dalam Pancasila itu, tidak dijelaskan seperti itu teman-teman. Tetapi di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia semua bisa mendapatkan. Coba kita perhatikan lagi. Di mana sementara bandar sebenarnya yang berada di LP Garut hingga saat ini belum jelas vonis hukumannya. Lagi-lagi saya pertanyakan, bandar yang sebenarnya sampai sekarang kasusnya tidak jelas. Apa pendapat teman-teman semua? Apakah penegakan hukum ini
sudah benar atau seperti apa teman-teman? Kembali lagi kepada teman-teman semua tanggapan kalian. Kemudian kita lihat kasus Jaksa Pinangki, di mana Jaksa Pinangki diberikan keringanan hukuman karena alasan seorang perempuan. Dan saya juga mengatakan bahwa Alma Fadila juga seorang perempuan, di mana dia umurnya masih 21 tahun. Kemudian, dan alasannya masih punya anak kecil yang perlu dirawat. Lagi-lagi saya katakan, teman-teman semua coba lihat kasus yang baru-baru ini yang terjadi di Makassar. Dia divonis pengedar narkoba. Dia juga mempunyai anak. Hukumannya sama dengan Alma Fadila ini. Hukuman 5 tahun penjara dan denda 1 miliar. Dan teman-teman harus ketahui, dia juga orang tuanya cuman seorang penjual pisang epe, penjual nasi kuning yang ada di Makassar. Jadi saya pribadi bertanya-tanya, Pancasila sila kelima sekarang kemana? Yang dimana sila kelima ini semua orang bisa mendapatkannya. Di mana undang-undang pasal yang ada sekarang ini semua diambil dari dasar Pancasila ini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Pancasila itu lagi-lagi saya katakan bukan keadilan bagi seluruh orang yang mempunyai jabatan, orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai materi. Coba teman-teman semua berpikir, apakah kita ini sudah mendapatkan keadilan di negara kita ini? Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Ayo mari kita berpikir apakah itu sudah sesuai atau seperti apa. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.